Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Sebelum saya memperkenalkan diri dan menjelaskan materi, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Winda Berliana Jersey Patulak, NPM S03 2019-043, Prodi MSDMA kelas 3B. Tugas Sankri. Sistem parlementer. Sebelum saya menjelaskan apa itu sistem parlementer, pernah dengar istilah sistem pemerintahan parlementer? Sistem parlementer tersendiri bisa dibilang sebagai sistem pemerintahan yang menjadi lawan dari sistem pemerintahan presidensial. Lalu bagaimana sih sebenarnya sistem pemerintahan parlementer ini dan bagaimana ciri-cirinya? Yuk, langsung simak aja pembahasan lengkapnya berikut. Pengertian sistem parlementer. Apa yang dimaksud sistem parlementer? Sistem parlementer adalah bentuk pemerintahan yang demokratis di mana partai atau koalisi partai dengan perwakilan terbesar di parlemen legislatif membentuk pemerintah. Pemimpinnya menjadi Perdana Menteri atau Kanselir. Lalu apa sajakah ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer itu sendiri? Berikut adalah ciri-ciri atau karakteristiknya. Ciri-ciri atau karakteristik dari sistem parlementer. 1. Di antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan, akan tetapi pada bagian eksekutif dan legislatifnya tidak ada pemisahan, yang mana kedua kekuasaan eksekutif dan legislatif dipegang langsung oleh parlemennya. 2. Kabinet. Dibentuk oleh parlemen-parlemen dan kekuasaan yang paling unggul, anggota parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum. Ketiga, presiden atau raja. Dalam suatu negara hanya memiliki kekuasaan yang simbolis saja di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai kepala negaranya. Keempat, memiliki supremasi premier dan dalam sistem menteri dan parlementer. Karena Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah perannya sangat penting dan memiliki banyak kekuasaan di legislatif, dia adalah pemimpin, sementara di eksekutif dia adalah pemimpin Dewan Menteri. Kelima, seorang Perdana Menteri memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat untuk memilih siapa saja yang ingin diangkat menjadi menteri. Dan yang keenam, anggota parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya atau menjatuhkan Perdana Menteri apabila di hal yang tidak disetujui dari kebijakan Perdana Menteri. Kelebihan sistem parlementer. Pertama, sistem parlementer dapat membuat kebijakan yang bisa diatur dan dengan tepat. Dikarenakan dengan mudahnya untuk menyesuaikan pendapat baik antara eksekutif dan legislatif karena masih dalam satu koalisi partai. Tanggung jawab. Dalam merumuskan kebijakan untuk negara sangat jelas. Ketiga, parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi dengan kuat sistem pemerintahan kabinet sehingga kabinet tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Keempat, sistem parlementer dapat membuat pengesahan undang-undang lebih cepat melalui dukungan badan legislatif. Ini karena eksekutif dipilih untuk menjabat sesuai dengan manifesto partai. Akibatnya, kehendak rakyat memiliki kekuasaan lebih dari sistem politik dimanapun.
Kekurangan sistem parlementer. Pertama, sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlementer karena kehadiran kabinet selaku badan eksekutif negara sangat bergantung pada parlemen. Kedua, keberlangsungan pemerintahan kabinet tidak jelas karena tidak diatur oleh waktu sehingga kapan saja parlemen ingin membubarkan, maka bisa saja dibubarkan. Yang ketiga, meskipun siapapun dapat membentuk partai politik besar memiliki pengaruh paling besar dalam sistem parlementer, kecuali diperlukan koalisi. Mereka yang partai besar cenderung mengabaikan kebutuhan partai kecil. Dan yang keempat, kebijakan politiknya bisa menjadi labil dan suka berubah-ubah karena seringnya terjadi pergantian anggota-anggota kabinet. Sistem parlementer satu kamar dan dua kamar. Sistem parlementer terdiri dari parlemen satu kamar unikameral dan dua kamar bikameral. Adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari satu kamar parlemen, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam unikameral yang berarti satu kamar berarti tidak mengenal juga pemisahan antara DPR dan Senat atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Sistem unikameral banyak dianut di negara Asia seperti Vietnam, Singapura, Laos, Lebanon, Syria, dan Kuwait. Beberapa hal terkait dengan parlemen satu kamar adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pendukung menyatakan bahwa sistem satu kamar mencatat perlunya pengendalian atau pengeluaran pemerintahan dan dihapuskannya pekerjaan berganda yang dilakukan oleh dua kamar. Kedua, para pengkritik menyatakan bahkan sistem satu kamar menunjukkan adanya pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua kamar dan dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah legislatif. Dan yang ketiga, kelemahan sistem satu kamar ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang memiliki penduduk yang lebih besaran mempunyai pengaruh yang lebih daripada wilayah-wilayah pedesaan yang memiliki penduduk yang lebih kecil. Sistem parlemen dua kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar atau bikameral adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri dari dua kamar. Di Britania Raya, sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi House of Lords dan Majelis Rendah House of Commons. Di Amerika Serikat, sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan. Contoh negara yang memiliki sistem dua kamar. 1. Inggris, House of Lords dan House of Commons. Yang kedua, Amerika Serikat, Senate and House of Representatives. Belanda, Eerste Kamer dan Tweede Kamer. Dan yang keempat, Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh negara beserta sistem pemerintahan. 1. Amerika Serikat, sistem pemerintahan presidensial, bentuk negara federasi, bentuk pemerintahan republik federasi. Kedua, Brazil, sistem pemerintahan presidensial, bentuk negara federasi, bentuk pemerintahan republik federal. Yang ketiga, Inggris, sistem pemerintahannya parlementer, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Keempat, Filipina, sistem pemerintahan presidensial, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik. 5. Australia, sistem pemerintahannya parlementer,
bentuk negara federasi, bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Yang keenam, negara Singapura. Sistem parlementer, bentuk negara federasi, bentuk pemerintahan konstitusi Singapura. Yang ketujuh, Arab Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Sistem pemerintahannya presidensial atau raja, bentuk negara kesatuan atau sentralis. Yang kedelapan, Prancis. Sistem pemerintahannya semi-presidensial, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Yang kesembilan, Korea Selatan. Sistem pemerintahan parlementer, bentuk negara tidak ada, bentuk pemerintahan republik. Kemudian Mesir. Sistem pemerintahan semi-presidensial, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Kemudian 11, Jepang. Sistem pemerintahan parlementer, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan konstitusional kerajaan. 12, Kanada. Sistem pemerintahan demokrasi federal, bentuk negara federasi dan bentuk pemerintahan konstitusi kerajaan. 13, negara Brunei Darussalam. Sistem pemerintahan parlementer, bentuk negara federasi dan bentuk pemerintahan kerajaan Islam. Dan 14 atau yang terakhir, Malaysia. Sistem pemerintahan parlementer, bentuk negara federasi dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Thanks for watching. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.